Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dengan harapan kajian ini akan menambah pengetahuan kita tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang dengannya insya Allah rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW akan lebih dalam, akan lebih besar, dan dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah rahmah. Nabi Muhammad SAW sebagai pengasih dan penyayang bagi seluruh alam ini, tidak hanya bagi bangsa Arab, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, bahkan kasih sayang beliau tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kasih sayang beliau kita akan dapatkan bukti-buktinya termasuk kepada binatang dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya pada ayat ke-107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali hanya rahmat atau sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh alam ini. Para ulama tafsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, para ulama tafsir menjelaskan al-alamin yang dinamakan dengan alamin atau alam, kullu ma siwallah, semua segala sesuatu selain Allah, maka itu dinamakan dengan al-alamin. Jadi Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW beliau memiliki sifat yang sangat agung yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini, bahwa beliau adalah rahmah, memiliki sifat penyayang dan pengasih. Pengasih dan penyayang Rasulullah SAW didapatkan termasuk kepada para musuh beliau. Kita saksikan mayoritas manusia, mereka kalau dengan musuhnya maka akan memiliki sifat ghilzah, syiddah, qaswa. Mereka akan keras, mereka sangat besar sekali permusuhannya,
berbeda sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dan waktu beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus menyayangi dan mengasihi termasuk kepada para musuh kita. Nah, di sini kita ingin mengkaji bahwa kata-kata rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, kita harus memahami makna yang sebenarnya. La ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebih-lebihan sehingga keluar dari makna rahmat itu sendiri, dan kita juga tidak boleh kurang sehingga kita tidak memberikan rahmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak oleh orang-orang Quraisy, dimusuhi, diusir, beliau berusaha untuk berangkat ke Taif, sekitar 80 kilo dari kota Mekah, dengan perjalanan yang sangat-sangat berat medannya. Medan dari Mekah ke Taif itu naik turun gunung dengan kemiringan yang sangat ekstrim sekali. Kalau sekarang kita ke Taif, Bapak Ibu, jalannya sekarang sudah besar, 2 arah, lebar, tapi kita masih bisa saksikan jalan setapak yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dulu. Kita pakai mobil saja, kalau sudah di tengah-tengah perjalanan melihat ke bawah, kayak kita mau terjun karena sangat ekstrim sekali medannya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW dulu? Beliau dengan berjalan kaki meninggalkan Mekah, pegunungan Taif, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beliau ingin menyebarkan dakwahnya kepada penduduk Taif dengan harapan orang Mekah tidak menerima beliau. Beliau berharap mungkin di Taif beliau akan mendapatkan sambutan yang lebih baik. Setelah sampai di Taif, bukan sambutan yang lebih baik yang beliau dapatkan, tapi justru penghinaan, disakiti lebih berat dari apa yang beliau dapatkan di Mekah. Sampai anak-anak kecil pun melempar beliau dengan batu, dengan kotoran. Lalu beliau mau kembali ke kota Mekah, tapi dalam keadaan penuh dengan rasa sakit, baik itu sakit secara jasmani maupun secara rohani. Beliau berharap akan diterima, ternyata malah disakiti. Sampai pada waktu itu kaki beliau luka, beliau dalam keadaan panas dingin, demam. Lalu Rasulullah SAW beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada awan yang sangat besar di atas beliau. Di situ ada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat penderitaanmu, wahai Muhammad. Allah telah menyaksikan bagaimana penduduk Taif dan Mekah telah menyakiti dirimu. Maka Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menimpakan kepada mereka Al-Akhshaban. Al-Akhshaban, 2 gunung yang sangat besar di sekitar Mekah. Malaikat penjaga gunung ini menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan 2 gunung kepada mereka yang menyakiti Rasulullah SAW. Malaikat saja sampai cemburu, tidak rela kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala disakiti. Apa jawaban Rasulullah? Ya Allah, aku berharap dari mereka itu akan lahir anak-anak yang nanti beriman kepadamu. Lihat bagaimana visi misi hidup Rasulullah. Rasulullah tidak melihat dengan pandangan yang pendek, beliau melihat ke depannya.
Dan ini yang harus kita miliki sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim. Kita harus punya pemikiran yang panjang. Kadang satu kaum yang sudah puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup dengan budaya, hidup dengan tata cara tertentu, susah untuk kita rubah karena sudah mendarah daging. Sejak lahir, kemudian tumbuh jadi pemuda, jadi remaja, jadi orang tua, dia sudah biasa hidup dengan tata cara kehidupan tertentu. Ini berat untuk kita rubah. Nah, Rasulullah SAW, beliau tidak mau malaikat untuk menimpakan gunung kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Justru beliau berdoa, semoga dari mereka akan lahir anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata betul Bapak Ibu, dari mereka itulah kemudian lahir para sahabat-sahabat yang bisa menyebarkan Islam ke semua penjuru dunia. Dari orang-orang yang menyakiti Nabi, lahirlah Amr ibn al-As yang kemudian berhasil membuka dan menundukkan Mesir. Sampai sekarang menjadi salah satu tempat menimba ilmu, menjadi salah satu tempat umat Islam terbesar di Timur Tengah. Yang membuka adalah Amr ibn al-As, yang mana ayah dan nenek moyangnya termasuk yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka yang awalnya mau dihancurkan, mau ditimpakan kepada mereka gunung-gunung, lalu lahir Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang kemudian dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Ayahnya termasuk orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sebagai takmir masjid, kita sebagai pengurus pengajian mendapatkan cacian, omongan yang kurang enak dari beberapa orang, kita harus berpikir lebih panjang. Jangan kemudian kita musuhi, kita jauhi. Justru kita berharap putra-putrinya, cucu-cucunya nanti akan bisa menjadi Khalid bin Walid baru, nanti akan menjadi Amr bin As baru, yang dari mereka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyebarkan agama ini. Kita dapatkan juga bahkan musuh terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dijuluki sebagai Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, lahir darinya seorang yang kemudian menjadi pendukung utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya Abu Jahal pada pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, dia lari meninggalkan Mekah. Setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam, ikut berperang kemudian dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Padahal siapa ayahnya? Ayahnya adalah Abu Jahal, yang mana sangat kuat sekali ingin membunuh dan menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memiliki investasi di dalam dakwah ini, di dalam mengembangkan Islam. Tidak mustahil dari orang yang keras permusuhannya kepada kita akan lahir nanti orang-orang yang menjadi tonggak-tonggak dakwah ini. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, seorang munafik yang ketika perang Uhud memprovokasi sampai kurang lebih sepertiga dari pasukan pergi lagi, pulang balik ke Madinah. Darinya lahir putranya yang bernama Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ketika Abdullah ibnu Ubay si ayah mengatakan la yukhrijanna minhal azal, kalau kami nanti masuk ke Madinah, maka orang-orang yang terhormat akan mengeluarkan dan mengusir orang-orang yang terhina. Yang dimaksud al-a'az
orang yang terpuji adalah Abdullah ibnu Ubay. Yang dimaksud terhina adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kalau masuk ke Madinah saya akan usir Nabi. Apa yang terjadi? Ayah putranya sendiri, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, putranya sendiri yang mengatakan, sebelum engkau keluarkan Nabi Muhammad, aku akan keluarkan engkau terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kadang ketika seseorang sangat kuat sekali permusuhannya kepada agama atau tugas kita berdakwah, kadang Allah memiliki keinginan dari mereka akan lahir orang-orang yang baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan semakin keras permusuhannya kepada kita, semakin dekat hidayah menjemput dia. Sebagaimana malam, semakin gelap malam, berarti semakin dekat waktu subuh datang. Sama dengan musibah. Semakin sering banyak musibah, semakin berat menimpa kita, semakin banyak problematika hidup menimpa kita, insya Allah semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin keras seseorang memusuhi dakwah ini, agama ini, biasanya semakin dekat dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana permusuhan beliau sebelum masuk Islam. Bahkan adik perempuannya pun dia gampar, mau dia bunuh. Ketika dia datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat khawatir Umar bin Khattab akan membunuh Rasulullah. Ternyata datang untuk bersyahadat, mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melihat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan musuhnya saja beliau sering memaafkan, padahal sangat-sangat mampu untuk membalaskan dendamnya. Contoh lebih kuat, ketika beliau melakukan Fathu Mekah, membuka dan menundukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau datang dengan membawa tentara yang sangat banyak dan tiba-tiba, sehingga penduduk Mekah nggak ada yang tahu, mereka nggak siap untuk berperang. Rasulullah datang dengan membawa pasukan perang, lalu kemudian orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah, mereka menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tadhunnuna?" Apa yang kalian sangka? Apa yang kalian perkirakan akan aku lakukan untuk kalian? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, beliau 8 tahun sebelumnya mau dibunuh, mau diusir, bahkan beliau harus meninggalkan kota Mekah dalam keadaan diam-diam. Sebelum beliau berangkat ke Madinah, beliau berhenti sejenak menghadap ke Mekah sambil berurayan air mata. Beliau mengucapkan, "Wallahi innaki la habil biqa'i ilallah." Demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki, sekiranya pendudukmu tidak mengeluarkan aku, maka aku tidak akan pernah keluar. Karena meninggalkan kampung halaman itu sangat berat sekali. Kita saja Bapak Ibu, ketika akan meninggalkan tempat kelahiran kita untuk menuntut ilmu, untuk membangun karir, bukan sesuatu yang mudah. Padahal ini pilihan. Kita bisa mempersiapkan dulu sebaik-baiknya, kita bisa pamit dulu dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga, itu pun tidak mudah. Ketika seseorang mau berangkat haji misalkan, hanya 26 hari, 40 hari, ninggalkan 40 hari saja rumah dan keluarganya, beratnya udah luar biasa. Bahkan kita kadang gak tega berpisah dengan anak kita, dengan rumah kita, padahal kemungkinan kembalinya masih sangat besar. Bagaimana Bapak Ibu sekalian,
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipaksa meninggalkan kota Mekah, bahkan mau dibunuh, tidak boleh bawa barang apapun. Beliau harus meninggalkan kampung halamannya. Setelah 8 tahun, beliau punya kekuatan yang keras, beliau punya kekuatan yang banyak, pasukan yang luar biasa. Orang-orang yang menyakiti beliau 8 tahun yang lalu, yang mengusir beliau 8 tahun yang lalu, sekarang bertekuk lutut di hadapan beliau. Maka beliau tanya, kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Penduduk kota Mekah mereka sangat tahu tentang tingginya akhlak dan pribadi Rasulullah. Mereka pun menjawab, anta akhun karim wabnu akhin karim. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mengetahui dirimu kecuali saudara kami yang terbaik dan anak saudara kami yang terbaik. Mana kata-kata ini 8 tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu mereka bilang Muhammad sahir, tukang sihir. 8 tahun yang lalu mereka bilang Muhammad majnun, orang yang gila, kesurupan. 8 tahun yang lalu mereka bilang Muhammad yang memecah belah kota Mekah dan penduduknya. Sekarang mereka mengakui, walaupun mereka memusuhi Rasulullah, setelah mendakwahkan tauhid, mereka mengatakan Rasulullah kadzdzab, pembohong, Rasulullah orang yang gila. Tapi kalau mereka mau nitipkan barangnya, mereka itu nitipkannya ke Nabi Muhammad SAW. Lihat Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan Rasulullah pembohong, tapi mereka di dalam hati terdalamnya mengakui tentang kejujuran Nabi. Buktinya kalau mereka punya barang dititipkannya ke Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Ini Rasulullah yang punya kepribadian sangat tinggi dan luar biasa saja, dakwahnya tidak langsung diterima. Bagaimana dengan kita yang belum pernah mendapatkan julukan Al-Amin, yang terpercaya, yang orang belum percaya menitipkan barang dan hartanya ke kita? Maka kita harus lebih panjang kesabaran kita dibandingkan Rasulullah SAW. Jadi ini bukti nyata bagaimana Rasulullah SAW beliau menjadi rahmah, pengasih, penyayang, termasuk kepada musuh-musuh beliau. Di sini Bapak Ibu, kita harus punya pemahaman yang benar. Kata rahmat dan kasih sayang bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip keislaman kita, kemudian kita ikut melebur dengan ajaran-ajaran kesyirikan. Makna dari rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, seperti sifat Rasulullah tadi, memaafkan musuhnya. Walaupun kita mampu membalaskan dendam, beliau maafkan. Tapi pada saat musuh-musuh beliau mengatakan, wahai Muhammad, kami akan masuk dalam agama Islam, tapi dengan syarat setahun kami menyembah Tuhanmu, setahun berikutnya engkau ikut menyembah Tuhan kami. Rasulullah ingin sekali para pemuka Quraisy masuk Islam. Ini sudah datang mengatakan kami siap masuk ke dalam agama Islam, tapi dengan syarat setahun menyembah Tuhanmu, setahun menyembah Tuhan kami. Apa terus Rasulullah mengatakan saya rahmatan lil alamin? Oke, setahun nyembah Allah, setahun nyembah berhala kalian. Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Apa kemudian Rasulullah masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ikut Natalan dengan mereka, sholawatan di tempat mereka? Bukan ini rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita juga bukan terus menyakiti yang berbeda akidah dengan kita. Ini harus kita luruskan pemahaman rahmatan lil alamin. Bukan kita menyakiti yang tidak seakidah seiman dengan kita.
itu nggak pernah diajarkan Rasulullah. Tapi juga bukan berarti kemudian nggak jelas status keimanan kita. Ikut beribadah dengan mereka, ikut masuk ke tempat-tempat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah sekalipun ikut beribadah di Ka'bah bersama orang-orang kafir Quraisy. Di bulan Ramadan, orang Quraisy menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Rasulullah mengasingkan diri ke Gua Hira di atas Jabal Nur. Di situ beliau beribadah kepada Allah dan tidak mau untuk bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi jelas sekali bagaimana Rasulullah memberitahukan kepada kita tentang rahmatan lil alamin. Kita saling menghormati, kita saling memaafkan. Tapi kalau sudah berkenaan dengan akidah dan ibadah, maka tidak ada abu-abu di dalam diri kita. Dan itu bukan berarti kita tidak toleran, bukan berarti kita tidak rahmatan lil alamin. Justru kalau kita menghilangkan prinsip-prinsip kita, berarti kita tidak menjadi rahmatan lil alamin. Karena kita akan mengkhianati saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita yang seislam. Nah, disinilah kita bisa mencontoh bagaimana Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya akhlak yang baik, tapi prinsipnya juga prinsip yang benar. Keimanan yang mendalam harus kita bungkus dengan akhlak dan adab yang indah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah beliau juga pulang dari peperangan. Tiba-tiba beliau tertidur. Yang jaga pasukan perang umat Islam juga tertidur. Sampai ada seorang musuh berhasil menyelinap. Waktu itu pedang beliau diletakkan di salah satu dahan pohon. Musuh itu berhasil menyelinap mengambil pedang Rasulullah. Musuh ini membangunkan Rasulullah. Di tangannya ada 2 pedang, sementara Rasulullah nggak punya pedang sama sekali. Musuh ini mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang akan melindungi kamu sekarang? Di tangannya ada 2 pedang, Rasulullah nggak pegang apa-apa. Di sini pentingnya keimanan yang mendalam. Keimanan yang mendalam akan bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa menggentarkan para musuh. Rasulullah hanya mengatakan dan menjawab, Allah yang akan melindungiku. Ketika beliau mengucapkan Allah dari hati terdalam yang penuh dengan keimanan, tanpa ada keraguan sedikit pun, musuhnya malah bergetar. Jadi senjata seorang mukmin yang utama itu bukan pedang dan pisau, tapi keimanannya. Umar bin Khattab yang berhasil menundukkan Palestina, beliau berpesan kepada para tentaranya, kalau kalian sudah bermaksiat, maka kalian dengan mereka sama. Nggak akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa menundukkan Palestina. Nah, umat Islam bagaimana akan bisa menundukkan musuhnya sementara kemaksiatannya sama, atau bahkan na'udzubillah, mungkin kemaksiatan kita lebih parah daripada musuh-musuh kita. Secanggih apapun senjata yang kita miliki tidak akan bisa menjadikan kita mulia. Apalagi nggak punya senjata, apalagi persenjataan kita lebih lemah, ditambah tidak ada keimanan sama sekali. Nah, keimanan yang kuat ini modal yang terpenting. Terbukti Bapak Ibu sekalian, dalam perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika umat Islam merasa bangga dengan jumlahnya yang banyak, persenjataannya karena keimanannya. Ini senjata utama kita adalah keimanan yang ada di dalam hati kita, yang tidak mudah kita tertipu oleh abu-abunya kehidupan ini.
terutama dengan banyaknya syubhat, dengan banyaknya sekarang fitnah-fitnah yang kadang datang dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hendaknya kalian gigit dengan erat-erat, abdu alaihi bil nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian kuat-kuat. Kenapa? Karena banyaknya fitnah sekarang. Kita melihat, kata si fulan, dia kan tokoh, dia kan doktor agama, dia kan macam-macam. Ini bisa menggelincirkan kita. Manakala kita tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, berpegang teguh saja pada Quran dan Sunnah, kadang diberikan penafsiran yang menyesatkan kita. Akhirnya lepas Quran dan Sunnah itu. Nah, di sini perlu kita pegang erat-erat, karena ini kunci sukses kita. Ini Rasulullah SAW. Yang pertama, rahmat dan kasih sayang beliau termasuk kepada musuh-musuh beliau. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang beliau berikan kepada orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan. Di sini Bapak Ibu, pentingnya kasih sayang di dalam diri kita, pentingnya sifat lemah lembut ketika kita ingin mengajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita untuk dekat dengan agama. Dibutuhkan sifat lemah lembut yang luar biasa. Jangan sampai kita ketika melihat saudara kita yang bermaksiat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, justru sifat kasar dan keras kita malah membantu dia untuk tambah bermaksiat. Betapa banyak orang yang terjatuh dalam kubangan kemaksiatan, kita malah hina dia, akhirnya nggak ada keinginan untuk bertaubat, malah dia semakin senang dengan lingkungan yang ada. Sering kita baca di koran, kemudian di internet Bapak Ibu, bagaimana seseorang mengendarai mobil tiba-tiba jatuh dari lantai sekian di sebuah pusat perbelanjaan. Begitu ditelusuri ternyata baru keluar dari night club, baru ini, menghabiskan malamnya dalam kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah mereka yang tersesat dalam kemaksiatan seperti ini akan tambah bermaksiat karena kita menjauhi mereka, tidak pernah mengajak mereka, atau bahkan pandangan sinis kita justru menambah mereka semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari pengajian? Mari kita lihat Rasulullah SAW. Dulu ketika ada seseorang yang dirojam, dia berzina, kemudian dibunuh, dan ini termasuk siksa yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau dipenggal misalkan, sakitnya sebentar, nggak ada 1 menit udah hilang nyawanya. Tapi kalau rojem, orang yang berzina dan dia sudah menikah, itu dikubur sampai ke leher. Semua orang yang lewat diminta melemparkan batu ke kepalanya sampai orang itu meninggal. Ini kan hukuman yang sangat berat, lebih berat daripada kisos. Pada saat itu menandakan bahwasanya dosa ini dosa yang sangat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang seperti ini, beliau mendoakan keburukan bagi orang yang bermaksiat tadi, yang dirojam. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, la takun aunan lisyayatin. Wahai Umar, kamu jangan jadi pembantunya setan. Ketika para sahabat Rasulullah melihat bagaimana penderitaan Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir menyakiti beliau,
di Uhud sampai gigi beliau patah. Tadi kami ceritakan waktu beliau di Taif. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu sampai tidak tega melihat penderitaan Rasulullah. Maka ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, doamu itu kan mustajab. Doa saja kepada Allah agar mereka dibinasakan. Apa jawaban Rasulullah? Lastu bila'an. Saya bukan orang yang diutus sebagai pelaknat. Nah ini Bapak Ibu, gak bisa kita mengatakan dasar pemaksiat, dasar ini, gak bisa. Rasulullah yang sampai berdarah-darah berdakwah, beliau gak mau mendoakan keburukan bagi kaumnya. Beliau mengatakan, saya bukan seorang la'an yang suka melaknat, tapi saya diutus oleh Allah sebagai rahmat dan kasih sayang. Nah Rasulullah SAW ketika mendapatkan Umar ibn Khattab mencaci orang yang dirajam, beliau tegur, la takun aunan lisyayatin. Maka jangan sampai rajinnya kita ke masjid, rajinnya kita pengajian, justru menjadikan sifat kita malah meremehkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Bagaimana sifat-sifat baik yang sudah ada dalam diri kita bisa kita tularkan, bahkan kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan mafatihul khair. Setelah kita alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, suka ke masjid, suka pengajian, ini nikmat yang luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka dia akan diberikan pemahaman pada agama. Mengkaji ayat seperti ini, insya Allah ini tanda Bapak Ibu, Allah cinta kepada kita, kepada Bapak Ibu. Nah, bagaimana hidayah yang kita dapatkan ini bisa kita tularkan kepada orang-orang lain? Tentu dengan cara sifat yang lemah lembut. Dulu pernah Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda datang ke Rasulullah SAW. Pemuda ini tanpa aling-aling dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzan li bizzina. Datang ke hadapan Rasulullah. Kalau para sahabat yang lain kan pingin salaman, pingin dapat nasihat, sebagaimana kalau kita datang ke kiai, ke ustadz, pingin dapat pencerahan, pingin dapat menimba ilmu akhlak adabnya. Pemuda ini bukan itu. Dia datang ke Rasulullah untuk minta izin. Izin apa? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ke Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Kayaknya sekarang cari ustadz atau imam masjid yang kayak punya sifat kayak Rasulullah ini udah sulit sekali. Ada orang datang ke kiai bilang, Pak Kiai izinkan saya berzina. Ini di depan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah lalu menempeleng? Apakah Rasulullah lalu mengusir? Apakah Rasulullah lalu mengatakan, kamu ini nggak tahu diri, siapa saya? Kira-kira kan begitu. Ada misalkan orang datang ke seorang menteri lalu ingin melanggar peraturan menteri itu, atau orang datang ke KPK bilang, Pak KPK izinkan saya untuk korupsi. Belum keluar udah diikat duluan tuh Bapak Ibu. Rasulullah SAW bagaimana rahmat dan kasih sayang beliau termasuk kepada orang yang berbuat maksiat, bahkan ingin berbuat maksiat, maksiat yang terbesar, berzina. Dengan enteng pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Beliau enggak marah Bapak Ibu. Beliau berusaha untuk mengajak pemuda ini berpikir. Rasulullah tanya, ata'dzan li ummika, apakah engkau mengizinkan seseorang menzinahi ibumu? Jadi beliau berusaha agar penolakan berzina itu timbul dari dalam anak ini, bukan karena dorongan dari luar, sehingga insafnya itu betul-betul. Beliau tanya, kamu rela
kalau ada seseorang yang ingin menzinahi ibumu. Kata pemuda ini, oh nggak bisa Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang lain pun nggak mau ada orang yang menzinahi ibunya. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu mengizinkan ada seseorang yang menzinahi saudara perempuanmu? Kata pemuda ini, nggak bakalan saya biarkan, bisa dibunuh. Rasulullah tanya lagi, kamu izinkan kalau kamu punya anak perempuan seseorang menzinahi anak perempuanmu? Kata pemuda ini, enggak bakalan ya Rasulullah. Sampai kepada bibi dari ibumu, bibi dari ayahmu, disebut satu-satu oleh Rasulullah. Semua dia katakan, enggak akan saya izinkan ya Rasulullah. Di akhir kata Rasulullah, begitu juga orang lain, mereka tidak rela kalau ibu mereka, saudara perempuan mereka, anak perempuan mereka, bibi mereka dizinahi oleh orang lain. Pemuda itu lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya akan tinggalkan perzinahan. Lihat bagaimana sayangnya Rasulullah ketika akan mengentaskan seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan. Pernah beliau sholat jadi imam, ada seseorang yang bersin. Tiba-tiba orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kawannya di sampingnya membalas yarhamukallah. Rami masjid Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kamu batal sholatmu. Dan negur kamu batal sholatmu, yang negur kan juga batal sholatnya. Yang lain akhirnya berjenas. Sholat jemaah itu jadi kacau balau. Sekarang kalau ini terjadi di Masjid Al-Azhar, mungkin para takmir juga akan marah. Nah, begitu Rasulullah selesai sholat, beliau berputar ngadap kepada para sahabatnya. Sahabat yang bersin itu sudah ketakutan, mesti Rasulullah akan marahi saya habis-habisan. Bayangannya udah seperti itu. Ternyata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan kata yang sangat lemah lembut. Beliau tanya, siapa tadi yang bersin? Sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau bilang, ini adalah sholat yang tidak layak dicampur dengan perkataan manusia. Dia dari awal membayangkan akan dimarahi habis-habisan. Jangankan sholat Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan upacara 17 Agustus misalkan di istana, terus paskibrakanya misalkan tiba-tiba ribut, wah pas pampres mungkin bisa turun tangan tuh Bapak Ibu. Ini dalam sholat yang hanya dengan Allah terjadi kejadian seperti ini. Dia membayangkan akan dimarahi habis-habisan. Ternyata Rasulullah menasihati dengan penuh lemah lembut. Orang ini lalu mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qattun. Saya enggak pernah mendapatkan seorang guru sebelum ini dan setelah kejadian itu yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai mendoakan, mengatakan, ya Allah, kasih sayangilah aku dan Muhammad, dan yang lain tidak usah. Saking cintanya kepada Nabi, dia doakan yang kau sayangi saya dan Muhammad aja, yang lain gak perlu. Itu saking sayangnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik orang yang memegang tangan saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan, yang menggenggam erat tangannya, menggandengnya pelan-pelan untuk meninggalkan kemaksiatan menuju pada ketaatan kepada Allah. Bukan yang kemudian melihat saudara kita bermaksiat, kita tambah hina, kita tambah caci, akhirnya dia tambah jauh dari agama, tambah jauh dari masjid, tambah jauh dari sholat berjamaah, dan tambah dekat, tambah masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat penyayang, pengasih,
kepada musuhnya, termasuk kepada musuhnya dan kepada orang-orang yang bermaksiat. Insyaallah kita lanjutkan masih di sifat rahmat dan kasih sayang beliau kepada keluarganya, kemudian kepada para pembantunya. Insyaallah kita kaji pada minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.